Pemirsa, untuk informasi terkini untuk Anda, sudah ada jurnalis Metro TV, ada Yunia Harsyari langsung dari gedung DPR RI. Yunia, selamat pagi. Yunia, apa saja agenda DPR hari ini, Yunia? Selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Betul, hari ini adalah hari pertama pasca pelantikan dari para anggota Dewan, baik itu DPD RI, DPR RI dan juga MPR RI yang sudah dilakukan kemarin. Ini ada total 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga ada 152 anggota DPD RI. Dan ini juga menjadi hari pertama mereka bekerja di gedung parlemen yang ada di Kompleks Senayan, Jakarta. Dan ini juga setelah penentuan dari jajaran pimpinan dari DPR dan juga DPD RI. Jadi memang untuk hari ini suasananya ini masih internal begitu, masih berupaya untuk menyelesaikan struktur-struktur internal yang ada baik itu di DPR, DPD dan juga MPR RI. Nah, untuk DPR kemarin kita sudah menyaksikan bersama seperti apa proses pemilihan dan juga pelantikan dari anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani yang kemudian kembali terpilih untuk menjadi Ketua DPR periode 2024-2029 dan juga menjadikannya sebagai Ketua DPR pertama yang bisa menjabat selama 2 periode. Lalu kemudian bersama dengan Puan Maharani nanti akan ada Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar, Adis Kadir. Lalu kemudian ada Sufmi Dasko Ahmad untuk fraksi Gerindra. Lalu kemudian Saan Mustafa dari fraksi Nasdem dan juga ada Cucun Syamsurijal dari fraksi PKB. Nah, kemudian selain DPR RI ada DPD RI juga yang kemarin sudah menentukan, sudah punya ketuanya begitu. Nah, untuk Ketua DPD RI untuk periode 2024-2029 ini ada Sultan Najamuddin dengan kemudian wakil ketuanya ini adalah GKR Hemas, Yoris Raweyai dan juga Tamsil Linrung. Nah, memang suasananya berbeda saat pemilihan dan juga pelantikan dari DPR RI dan juga DPD RI. Memang untuk DPD RI ini memang cukup sengit begitu ya, dihujani sejumlah interupsi sebelum akhirnya kemudian bisa menentukan paket kepemimpinan mana yang mendapatkan suara terbanyak dari anggota DPD RI terpilih untuk periode 2024-2029. Lalu kemudian tadi DPR RI sudah, DPD RI sudah. Nah, kemudian bagaimana dengan MPR RI? Nah, memang untuk sampai saat ini MPR RI sendiri belum menentukan jajaran pimpinan karena memang diagendakan ini baru akan ditetapkan besok begitu. Nah, kemudian apa agendanya untuk hari ini utamanya untuk MPR RI? Nah, nanti untuk pukul 10 waktu Indonesia Barat akan diselenggarakan sidang paripurna MPR dengan agendanya ini adalah pengesahan rancangan acara sidang, juga kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan fraksi dan juga kelompok DPD begitu. Lalu kemudian di pukul 14 akan dilaksanakan rapat fraksi atau kelompok DPD untuk pemilihan calon pimpinan MPR dari masing-masing kelompok DPD. Lalu kemudian juga ada persiapan pemilihan pimpinan dan rencana pembentukan alat kelengkapan MPR RI. Nah, nantinya akan ada 9 pimpinan MPR di mana ada 1 orang ketua, lalu kemudian didampingi wakil yang berasal dari fraksi-fraksi lain yang ada di parlemen dan juga ada 1 orang tentunya dari perwakilan DPD RI. Nah, kemudian kalau berdasarkan informasi yang beredar di parlemen sendiri, Valen dan juga pemirsa, Partai Gerindra ini sudah mengusulkan Sekjen Gerindra yakni Ahmad Muzani untuk maju sebagai calon ketua MPR RI. Kami kemarin sempat menemui salah satu politisi PDI Perjuangan karena memang ini kan ketua DPR-nya ini berasal dari PDI Perjuangan. Kami mencoba untuk mencari tahu seperti apa pandangan dari fraksi PDI Perjuangan terkait dengan usulan untuk Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI yang disampaikan bahwa sebetulnya ya wajar-wajar saja begitu jika kemudian yang terpilih untuk nanti MPR RI ketuanya ini adalah berasal dari partai yang mengusung dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, selain dari agenda yang tadi sudah resmi yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal dari DPR RI, ada satu hal lagi yang patut disimak dan juga nanti akan kami perbarui sepanjang hari ini adalah terkait dengan rencana penambahan fraksi penambahan komisi di DPR RI sendiri karena sebelumnya diketahui ini ada 11 komisi untuk periode 2019-2024. Nah, terkait dengan nantinya ada rencana juga dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian. Nah, nanti disampaikan juga rencananya ini akan ada 2 tambahan komisi di DPR RI untuk mengakomodir fungsi-fungsi DPR RI untuk menjaga agar pemerintahan dari Prabowo Gibran ini bisa berjalan dengan efektif dan lancar ke depannya. Sementara demikian, Valen, saya kembalikan ke Anda di studio. Yunia Harsyari, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.